Yang pertama, kita diawali pemahamannya kita mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan demikian. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Jadi mungkin pemahaman kita selama ini Bapak Ibu dan kita semua, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya pemahamannya bahwa ada teori tabula rasa itu yang mengatakan bahwa anak itu bagaikan kertas kosong. Jadi kita hanya guru sebagai yang menuliskan saja. Tetapi lewat pendidikan guru penggerak ini, Ki Hajar Dewantara mau mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kehadiran peserta didik dalam lembaga pendidikan ini ketika mereka yang terakhir, yang kelima berdiskusi mengenai peran warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang terakhir ini meninjau ulang keyakinan ini sudah dijawab oleh peserta didik atau belum? Kalau belum, kenapa? Atau ada aturan baru lagi atau keyakinan baru lagi ditambahkan lagi? Ini yang dimaksud dengan meninjau ulang. Sehingga setiap wali kelas, setiap peserta didik yang berada dalam kelas itu menaati aturan atau keyakinan kelas yang ada dengan yakin dan percaya. Mulai kalau kita terapkan mulai hari ini, saya yakin percaya setiap kelas akan tertib. Ini yang kita menerapkan sehingga wali kelas bisa bekerja sedikit dari sialanya kalau dia terlibat dalam lembaga pendidikan. Nah, ini berlaku untuk kita semua, baik sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, dan juga kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Kalau peserta didik salah, kita seringkali menghukum. Nah, ini yang berani kita selama posisi kontrolnya kita selama ini yang kita pakai dalam kehidupan kita sebagai guru. Kalau salah, kalau peserta didik salah, berarti kita menghukum. Maka dikatakan kita guru menjadi penghukum bagi anak-anak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Maksud di sini, ketika satu peserta didik membuat kesalahan, bagaimana cara supaya kita guru membuat kesalahan itu merasa bersalah dengan perbuatan. Itu yang dimaksud di sini. Yang ketiga, kita guru berperan menjadi seorang teman bagi peserta didik. Agar kenapa? Ketika kita menjadi seorang teman bagi peserta didik, otomatis dia mengetahui kesalahannya, lalu ia merasa malu dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Yang terakhir, yang keempat, peninjau. Kita sebagai guru seringkali juga menjadi peninjau untuk anak-anak. Contoh kalau si Nathan melakukan kesalahan hari ini, esok kita bisa dapat tinjau. Oh, ini dia melakukan kesalahan atau tidak lagi. Kita sering melakukan hal seperti itu. Dan ini positif juga bisa. Nah, yang paling dianjurkan untuk kita melakukan posisi kontrol di IT manager yang paling baik di sini. Karena kenapa? Posisi manajer sama dengan kepala sekolah yang mengajak peserta didik untuk mengetahui kesalahannya, merubah perilakunya, dan juga bertanggung jawab apa yang dia buat. Ini posisi manajer. Apa yang disampaikan di sini, mari kita melakukan. Seharusnya ada video-videonya, bagaimana seorang penghukum, bagaimana kita merasa bersalah, bagaimana teman, manajer dan manajer. Ada videonya. Cuma terlalu panjang waktu, jadi saya singkat-singkat saja di sini. Yang ketiga, ini segitiga restitusi. Masih berbeda yang kami buat video di ruangan kepala sekolah bersama Ibu Yasin dengan satu peserta didik Aven. Ini yang saya perhatikan di sini segitiga restitusi. Dalam video ini mau menceritakan kepada kita semua bahwa kalau anak salah, yang pertama menstabilkan identitasnya. Artinya pada saat peserta didik salah, kita sampaikan begini. Benar, kalau engkau melakukan kesalahan itu manusiawi. Tapi adakah engkau membuat kesalahan, bisa engkau memperbaiki atau tidak? Kalau kita mau bertanya demikian, otomatis peserta didik mengetahui kesalahan. Kita langsung ambil kayu, pokok kesalahan dia berarti tidak tahu kesalahannya. Lewat segitiga restitusi ini kita membuat peserta didik mengetahui kesalahannya, lalu memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan maksud sini, apakah engkau masih mengulangi atau tidak lagi? Otomatis peserta didik akan mengatakan tidak akan mengulangi lagi. Dengan demikian segitiga restitusi ini akan berperan penting kita sebagai guru agar kita mendidik, membimbing, menuntut peserta didik ke arah yang lebih baik.
sehingga ia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya, di sini saya ringkas materinya sambil topik-topiknya saja. Ini hanya mengingatkan saja bahwa kita manusia atau anak-anak peserta didik memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di mana pada bertahan hidup di sini mengenai makan, minum, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Nah, dan yang kedua, kasih sayang. Mungkin kita sebagai wali kelas, sebagai guru pelajaran, kita diperhadapkan peserta didik yang diam, yang tidak mau ngomong atau hanya menyendiri saja. Ini yang membuat faktor anak diam karena adanya kekurangan kasih sayang dari orang tua kepada anak. Jadi faktor-faktor itu yang kita harus lihat di sini, bahwa ada kekuasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. 5 kebutuhan manusia ini ketika kita diperhadapkan dengan peserta didik yang mengalami kebutuhan kekurangan bertahan hidup, coba kita berhadapkan siswa yang lapar, otomatis kita tidak memaksa dia untuk harus mengikuti pelajaran ini. Otomatis kita meminta dia untuk pergi beli jajan, beli nasi agar dia bisa bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang. Begitu juga kita di sini. Mungkin ibu-ibu butuh kasih dari suami, baik saya juga yang belum ini bisna, para suami-suami juga butuh kasih dari istri toh. Nah, jadi kasih sayang ini dominan berperan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di mana kalau tanpa seorang perhatian dari seorang istri, orang tua atau anak, tentu kita tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, contoh anak yang mengalami kekurangan kasih sayang, dia menyendiri, dia tidak mau berteman, kadang juga dia protektif, kadang juga dia korek-korek di teman yang belajar, dia aktif dalam kelas. Karena apa? Orang tuanya dia tidak perhatikan kasih sayangnya, atau tidak memberikan perhatian. Contoh sudah makan, sudah tidur dan lain sebagainya. Ini kekurangan anak dalam lembaga pendidikan kita. Jadi mulai hari ini esok, mungkin di dalam kelas terdapat peserta didik yang kekurangan kasih sayang, biarkanlah wali kelas atau guru pelajar yang memberikan kasih sayang kepada mereka. Dan begitu pun juga kita sebagai guru harus berperan sebagai pemberi kasih sayang kepada peserta didik. Yang ketiga, kekuasaan. Tentu kita juga sebagai guru pasti memiliki kebutuhan ini, kebutuhan kekuasaan. Contoh, minta maaf, kadang juga mama masuk ke pimpin suami, contoh saja. Ini kekuasaan juga. Suka pimpin suami, kau pilih dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kekuasaan. Begitu pun juga peserta didik dalam lembaga pendidikan ini. Karena kita minta tolong panggil ibu guru ini atau pak guru ini, dia suruh pilih teman satu. Artinya dia ketika menyuruh temannya atau tolong temannya, dia menjadi penguasa dalam kelas. Sehingga ketika kita menemukan kasus itu, mari kita membenahi peserta didik agar tidak seperti itu. Yang terakhir, kita harus tahu bahwa peserta didik harus memiliki kebebasan. Artinya kita sebagai guru tidak monoton, harus belajar dari jam 7 sampai jam 11. Itu tidak bisa menghukum anak-anak. Kita berikan kebebasan kepada mereka untuk menikmati apa yang menjadi kemauan mereka. Contoh kalau mereka mau belajar di perpus, silakan mereka belajar di perpustakaan. Silakan mereka kalau mereka mau menonton video inspiratif, silakan mereka nonton. Guru hanya bisa menuntunnya saja, tanpa harus memaksa mereka harus mengikuti pelajaran. Yang ketiga, kita juga manusia membutuhkan kesenangan. Jadi dalam 1 minggu kalau kita pergi di pantai itu juga bagian dari kesenangan. Pergi makan bakso itu bagian dari kesenangan. 5 kebutuhan ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang menjadi penentu keberhasilan peserta didik dalam lembaga pendidikan ini. Ada bertahan hidup, apalagi kita jam-jam sekarang kesulitan dan juga kekurangan. Yang kedua, ada kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Mari kita membenahi, kita mengerti, kita peka terhadap kebutuhan kasih sayang anak, kebutuhan penguasaan, kesenangan terhadap peserta didik kita. Dan yang paling inti lagi di sini, selain kebutuhan dasar manusia, ada yang menjadi pokok pertemuan kita hari ini mengenai visi lembaga pendidikan kita saat ini. Baru-baru tugas ini waktu saya kuliah, diminta visi ini harus membuat visi untuk lembaga tempat mengajar atau membuat satu visi. Jadi ada caranya untuk membuat satu visi. Mungkin kepala sekolah Pak Urbanus sudah merancangnya.
Tetapi lewat kesempatan ini saya hanya memaparkan secara umum saja bahwa visi yang saya buat sesuai aturannya, ada beberapa aturan yang saya buat, yaitu mewujudkan SMP Negeri 1 Jawa Selatan yang bersih, aman, dan nyaman dengan mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan. Jadi visi ini saya ambil karena kita melihat, merasakan, dan melihat kekurangan yang berada dalam lembaga pendidikan ini. Yang pertama, SMP Negeri 1 Jawa Selatan memiliki harus mewujudkan kebersihan. Benar bahwa kita belum bersih. Yang kedua, kita belum aman, kita kehilangan kursi dan sebagainya. Dan yang paling terpenting, nyaman dalam belajar dan peserta didik. Yang pada akhirnya kita mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan. Artinya siswa merdeka dalam belajar, guru juga merdeka dalam mengajar. Siswa belajar merdeka maksudnya peserta didik berhak memilih apa yang menjadi kodratnya atau kemauannya untuk belajar. Ini yang visi yang paling penting dalam kita lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Jawa Selatan. Dan yang kedepannya mungkin dalam waktu-waktu dekat kita akan bertemu sebagai guru, kita akan sama-sama merancang visi yang benar dan baik untuk lembaga kita ini. Ini hanya versinya saya saja, belum Bapak Ibu dan kita semua. Yang terakhir visi yang saya ciptakan atau yang saya hasilkan di sini, versi yang kedua, menciptakan proses suasana belajar peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Kami diminta 2. Jadi itu yang tadi untuk umum lembaga pendidikan. Tetapi di sini secara eksplisitnya saya menciptakan proses suasana belajar peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Ini visi yang paling terpenting dalam lembaga pendidikan ini. Jadi tugas berat kita bersama tidak hanya sebagai pimpinan, tetapi tugas kita semua yang ada pada saat ini atau guru-guru lain, agar kita meramu satu visi yang kuat, agar kita berjalan sesuai visi kita yang akan kita tempuh dan secara yang benar. Dan yang terakhir, terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk kepala sekolah dan kita semua. Hanya ini saja materi yang saya sampaikan. Banyak hal yang saya mau sampaikan, cuma karena situasinya panas dan lain sebagainya, hanya saya singkat-singkat saja materi. Dalam